Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran produk pastry dan bakery di kelas 11 Tata Buka di semester ganjil ini. Oke, kali ini kita akan mempelajari mengenai materi adonan pie ya. Nah, untuk menghemat waktu, kita langsung saja ke materinya. Nah, oke, ini di sini ada tujuan pembelajaran. Jadi setelah kalian mempelajari materi ini adalah hal-hal yang harus kalian bisa gitu ya, kalau kalian mampu. Oke, di sini yang pertama ada pengertian dari diri. Nah, pengertiannya itu apa? Nah, pie itu merupakan salah satu adonan short pastry atau makanan yang dipanggang dan umumnya terbuat dari kerak atau keras atau kulit dari adonan tepung dan berisi isian. Nah, kulit pie ini merupakan contoh dari adonan short crust pastry gitu ya. Nah, produk pie itu dapat berisi manis maupun gurih gitu ya. Kemudian pie ini merupakan hidangan yang dibuat dari hidangan pastry yang diisi dengan berbagai bahan manis dan gurih, di mana hidangan ditutupi oleh adonan pastry atau hanya memanggang kulit pie tanpa isi, dan setelah kulit pie matang dan dingin segera diisi dengan bahan isian gitu ya. Kemudian pie ini memiliki pie crust pada bagian bawah atau atas dan bisa juga keduanya gitu ya. Jadi memiliki remah-remah di bagian bawah, di bagian atas, atau juga di bagian bawah dan di bagian atas. Nah, pie ini biasanya terbuat dari tepung terigu, kemudian ada lemaknya atau shortening, air, dan garam. Tetapi ada juga beberapa resep yang menggunakan tambahan butter atau vegetable shortening seperti lemak dan adanya penambahan bahan seperti gula dan kuning telur gitu ya. Nah, kemudian hasil akhirnya dari pie crust ini adalah renyah, tidak keras, dan sedikit beremah, dan memiliki warna kulit kecoklatan dan memiliki isian yang penuh gitu ya. Pie crust itu maksudnya adalah kulit pie gitu ya. Pie crust yaitu nantinya harus renyah, tidak keras, dan sedikit beremah. Oke, selanjutnya di sini ada fungsi dari pie. Fungsi dari pie ada dua, yaitu yang pertama appetizer, yang kedua dessert. Nah, untuk pie sebagai appetizer itu biasanya menggunakan adonan pie yang gurih. Seperti kalian lihat di gambar di sini ada dua gambar. Yang pertama ada gambar yang tidak ditutup, kemudian ada pie yang ditutup. Nah, ini juga ada jenisnya ya, yang ditutup dan tidak ditutup. Untuk pie gurih ini isiannya itu di situ ada chicken pie, ada sosis, ada dan lain-lain gitu ya. Nah, biasanya sih kalau yang gurih itu digunakan untuk appetizer agar dia menggugah selera makan. Kemudian untuk fungsi pie sebagai dessert atau makanan penutup itu biasanya pie yang digunakan itu menggunakan pie manis atau adonan pie yang manis. Seperti kalian bisa lihat di gambar ya, di sini dia mencontohkannya menggunakan pie buah, pie susu, pie coklat gitu ya. Jadi kulit hasilnya itu pie manis gitu. Karena dessert itu kan biasanya memang yang manis-manis sebagai hidangan penutup gitu ya. Nah ya, ini ada jenis dasar adonan pie. Nah, dari tadi sebagai fungsinya, kita sekarang melihat dasar adonan pie-nya. Di sini dasarnya ada adonan pie meli atau meli dough dan ada adonan pie flaky atau flaky dough. Bisa kalian lihat di gambar di sini juga sudah terlihat berbeda ya. Yang flaky dough dia lebih beremah gitu ya. Nah, untuk adonan pie flaky atau flaky dough biasanya adonan pie flaky itu lemaknya itu dipotong-potong dulu. Nah, kemudian dicampurkan ya di tepung atau digosokkan ke tepung sampai ukuran dari adonannya itu atau ukuran dari tepung dan lemaknya itu seperti ukuran kacang polong atau hazelnut, yaitu tepungnya tidak sepenuhnya dicampur dengan lemak dan lemak masih dibiarkan berkeping-keping gitu ya. Jadi adonan pie ini memang hasilnya itu harus berpasir gitu ya, adonannya berpasir. Cuman pada adonan pie flaky itu berpasirnya itu ukurannya itu seperti kacang polong atau hazelnut gitu ya. Nah, kemudian untuk pie meli di sini tuh
adonan pai meli, adonannya sama berpasir tetapi dia lebih lembut lagi gitu ya. Nah, dari penjelasannya di sini adonan pai meli atau meli dough ini lemak dicampur ke dalam tepung dan lebih rata sampai campurannya terlihat seperti tepung jagung kasar atau cornmeal gitu ya. Dan dari adonan pai meli ini memiliki kelebihan. Yang pertama, kerak atau pai crustnya itu sangat pendek dan lunak karena glutennya yang ada itu tidak terlalu mengembang. Kemudian lebih sedikit membutuhkan air, dan saat proses pemanggangan pun adonannya tidak terlalu menyerap kelembaban dari air gitu ya, atau dari isian, dan yang mengakibatkan lembek gitu. Kemudian kita masuk ke perbedaan meli dan flaky. Bisa dilihat dari gambarnya sudah terlihat jelas, meli itu lebih berpasirnya lebih lembut, sedangkan flaky itu berpasirnya dia lebih tebel-tebel gitu ya. Karena biasanya untuk adonan meli ini hanya digunakan untuk kerak di bawah gitu ya, atau kulit bawah. Dan kemudian untuk flaky itu biasanya digunakan bisa untuk kulit bawah dan bisa juga untuk kulit atas. Seperti di gambar yang tadi ada pai yang ditutup. Nah, biasanya pai yang ditutup ini menggunakan flaky gitu ya, ataupun bisa juga dikembangkan keduanya, di bawah meli, atasnya flaky gitu kan. Nah, untuk adonan meli ini biasanya digunakan untuk pai buah, sedangkan flaky biasanya digunakan untuk pai yang isiannya itu lebih padat dan tidak terlalu basah gitu ya. Untuk hasil akhirnya, untuk meli itu tidak terlalu beremah, sedangkan untuk flaky hasil akhir setelah dipanggang itu dia lebih beremah gitu ya, untuk perbedaan meli dan flaky. Kemudian kita lanjut ke klasifikasi pai. Nah, untuk klasifikasi pai di sini juga ada dua. Yang pertama ada pai gurih dan yang kedua ada pai manis. Seperti fungsinya tadi, ada yang untuk appetizer dan ada juga yang untuk dessert gitu ya. Oke, untuk pai gurih itu biasanya menggunakan adonan pai dough dasar asin gitu ya, karena memang adonan isiannya itu asin gitu. Nah, untuk pai yang bahan isiannya asin ini biasanya disebut dengan quiche gitu ya. Kemudian isi dari pai gurih itu bisa bermacam-macam, misalnya ada daging, ikan, keju, telur, daging asap, bacon, atau kombinasi dengan sayuran, itu terserah dari pembuatnya gitu ya. Untuk contohnya yang banyak di luaran itu biasanya ada meat pie, ada picnic pie, ada chicken pie. Kemudian di gambar ini itu contohnya adalah rogut ayam mayo gitu ya. Lanjut kita ke pai manis. Untuk pai manis ini biasanya ya menggunakan adonan pai dough dasar manis gitu ya. Nah, isi dari pai ini bisa bermacam-macam, antara lain aneka buah, juga bisa dikembangkan dengan cita rasa es krim, coklat, gula pam, kopi, custard gitu ya. Itu terserah dari si pembuat gitu ya. Dan kemudian untuk contoh pai manis yang biasanya itu ada blueberry pie, ada apple pie, fruit pie, Mississippi mud pie, banana pie, strawberry pie, dan masih banyak lagi. Kalian bisa explore pengetahuan kalian, bisa melihat di YouTube, di Google, atau dimanapun, di buku, di koran itu ya, bisa kalian explore macam-macamnya pai manis itu. Nah, selanjutnya ini ada bahan yang biasa digunakan dalam pembuatan pai atau bahan utamanya dalam pembuatan pai. Yang pertama di sini ada tepung terigu. Untuk tepung terigu yang digunakan di sini tuh adalah menggunakan tepung terigu protein rendah, karena bertujuan agar hasil dari produk itu dapat garing dan renyah. Kemudian yang kedua di sini ada lemak atau shortening. Nah, lemaknya itu di sini berfungsi sebagai bahan yang berperan untuk mencegah pembentukan jaringan gluten yang terlalu panjang gitu ya. Jadi painya ini hasilnya itu dia mudah hancur gitu ya, atau berpasir gitu. Nah, lemak ini juga bisa sebagai penambah rasa gurih, kemudian membantu meningkatkan cita rasa dari kulit painya, serta mencegah adonan menempel pada loyang saat proses pemanggangan. Oke, yang ketiga itu ada cairan atau liquid. Nah, cairan atau liquid ini berfungsi sebagai bahan yang membantu gluten dalam tepung untuk mengembang dan juga membentuk struktur flaky pada adonan. Kemudian penambahan
air dalam adonan pie itu harus sesuai dan tidak boleh berlebihan atau kekurangan. Karena apa? Karena jika kebanyakan adonannya akan lembek, kemudian jika kurang adonannya akan liat gitu ya. Nah, kemudian cairan atau liquid yang bisa digunakan itu bisa berupa air, susu, dan selanjutnya di sini ada garam. Nah, meskipun pie yang akan dibuat misalnya itu pie manis, itu tetap harus menggunakan garam ya, tetap boleh ditambahkan garam pada proses pembuatannya, karena garam ini tuh berfungsi sebagai penambah kelihatan gluten dengan cara membantu aktivitas enzim amilase serta menghambat aktivitas enzim protase gitu ya, sehingga tepung pada adonan itu tidak lengket dan mudah dipegang gitu. Selanjutnya di sini ada peralatan yang biasa digunakan untuk pembuatan adonan pie. Di sini ada timbangan digital, ada rolling pin, ada ayakan, ada bowl, cetakan pie, kemudian tray, dan ada juga pisau. Oke, selanjutnya di sini kriteria hasil dari adonan pie. Nah, kriteria hasil dari adonan pie itu sendiri ada 5 kriteria. Yang pertama itu renyah, beremah dan tidak keras. Jadi maksudnya itu kulit pie ini nantinya harus beremah, kemudian renyah dan tidak keras. Yang kedua, kulitnya itu tidak menggelembung. Nah, ini tidak menggelembung ini nantinya bisa kita lakukan cara agar tidak menggelembung, yaitu sebelum di oven kulit pie ini ditusuk terlebih dahulu menggunakan garpu gitu ya. Yang ketiga, warna kuning kecoklatan. Jadi warna setelah di oven itu harus warna kuning dan kecoklatan, tidak gosong gitu. Yang keempat, tidak mentah dan tidak gosong. Nah, walaupun nantinya pie itu ketika keluar warnanya kuning dan kecoklatan, tetapi harus tidak mentah gitu ataupun tidak gosong gitu ya. Yang kelima, bentuknya utuh dan tidak hancur atau rusak. Nah, di sini ya bentuknya harus utuh gitu ya dan tidak hancur atau rusak gitu ya. Selanjutnya di sini ada prosedur pembuatan pie. Ini di sini ada prosedur pembuatan pie susu gitu ya. Nah, di sini ada pencampuran bahan, semua bahan dicampurkan, kemudian di mixing, kemudian di flaking dan cutting. Habis itu di bahan kulit pie di sisi kiri ini ada bahan isinya ya, digabungkan, kemudian diisilah itu untuk filling pie susunya itu. Habis itu kemudian di oven dan jadilah pie susu. Nah, sampai di sini materi kita mengenai adonan pie. Apabila ada yang ditanyakan bisa juga ditulis di kolom komentar ataupun pas hari pertemuan dengan saya, dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.